Keamanan cyber itu nggak cuma soal software atau firewall. Di balik sistem yang kuat, ada banyak lapisan pertahanan yang bekerja. Mulai dari keamanan fisik, pengembangan aplikasi yang aman, jaringan yang tersegmentasi, hingga perangkat mobile dan IoT yang tahan ancaman. Model System and Network Defense ini ngajarin kita gimana nyusun pertahanan digital dari bawah sampai ke atas. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, Physical Security. Keamanan fisik adalah lapisan pertahanan pertama dari sistem informasi. Modul ini membahas pagar, penghalang fisik, biometrik, serta sidik jari, hingga sistem pemantauan dan akses seperti ID card, serta log masuk. Semua ini penting agar orang tidak berwenang tidak bisa mengakses sistem secara langsung, baik di ruang, server, lab, atau perangkat pengguna. Menurutmu lebih mudah merata sistem dari jauh atau secara fisik? Kenapa? Yang kedua, ada aplikasi security. Modul ini membahas tentang bagaimana aplikasi bisa jadi pintu masuk serangan jika tidak dikembangkan dengan aman. Teknik seperti validasi input, pemeriksaan integritas, dan penerapan standar pengodean membantu mencegah celah seperti SQL injection. Kita juga belajar soal manajemen ancaman terhadap aplikasi dan praktek aman selama pengembangan. Seberapa penting ya menurutmu pengembangan software dan memahami keamanan, bukan hanya coding. Ya, ada network hardening, service and protocol. Kita harus memperkuat jaringan dengan menonaktifkan layanan yang tidak perlu dan mengganti protokol lama seperti telnet dengan yang aman seperti SSH. Modul ini juga bahas pentingnya memilih protokol komunikasi yang terenkripsi dan sesuai standar agar data yang lewat jaringan tidak mudah diintip. Pernahkah kamu menemukan jaringan yang masih pakai telnet atau FTP? Apa ya resikonya? Yang keempat, network hardening segmentation. Segmentasi jaringan seperti VLAN atau zona DMZ membantu memisahkan lalu lintas agar serangan tidak bisa menyebar luas. Modul ini membahas bagaimana memecah jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, bisa meningkatkan kontrol dan membatasi kerusakan saat terjadi insiden. Kalau semua perangkat dalam satu segmen, apa yang terjadi kalau satu kena malware? Yang kelima, ada hardening wireless and mobile device. Modul ini membahas cara mengamankan perangkat nirkabel dan mobile, mulai dari mengatur wireless router, menerapkan protokol otensi seperti WPA2, hingga pengelolaan perangkat BIOD. Juga dibahas pentingnya enkripsi, tracking GPS, dan manajemen jarak jauh agar data tetap aman walaupun perangkat berpindah-pindah. Menurutmu, kenapa smartphone sering jadi target utama peretasan sekarang? Yang keenam, ada cyber security resilience. Resiliency cyber artinya sistem harus tetap jalan meski ada gangguan. Modul ini membahas konsep seperti N+1 redundancy, backup, RAID, hingga pemisahan lokasi. Tujuannya yaitu menghindari single point of failure dan memastikan layanan tetap tersedia, bahkan saat perangkat gagal atau listrik padam. Apa ya strategi terbaik menurutmu untuk menjaga sistem tetap hidup 24/7? Dan yang ketujuh adalah embedded dan specialized system. Kita hidup di dunia yang penuh perangkat khusus, dari IoT sampai sistem tertanam di pabrik. Modul ini membahas bagaimana sistem ini rentan karena sering dibuat tanpa keamanan sebagai prioritas. Kita juga belajar tentang VoP, deception, teknologi, dan pentingnya proteksi pada sistem yang tak terlihat seperti krusial. Menurutmu, kenapa ya banyak perangkat IoT di rumah yang belum dilengkapi sistem keamanan yang memadai?
Nah, itu dia tadi rangkaian strategi penting untuk melindungi sistem dan jaringan mulai dari keamanan fisik hingga digital. Dari perangkat kecil sampai infrastruktur yang besar. Intinya, pertahanan yang kuat itu nggak cukup cuma satu alat atau teknologi, tapi gabungan banyak pilihan, banyak lapisan yang saling melindungi. Sekarang, coba bayangkan, kalau kamu diminta membangun sistem pertahanan dari nol, lapisan mana yang bakal kamu pilih duluan? Materi ini krusial banget buat kamu yang ingin meniti karir sebagai profesional di bidang TI. Dan tenang, kamu bisa pelajari lebih dalam lagi lewat Cisco Networking Academy, khususnya di modul Cyber Security Essential. Ancaman terus berkembang dan kita juga harus terus belajar. Yuk, explore lebih jauh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See ya, terima kasih sudah menonton System and Network Defense.